Halo guys, welcome back di Opini Ajaib part kesekian. Jadi tadi barusan ya, gue baru melihat sosial media dan gue melihat ada satu video yang dikeluarkan oleh salah satu pengamat terkenal sepak bola Indo ya, yaitu Bung Justinus Laksana atau yang biasa kita kenal Coach Justin ya. Jadi beliau mengeluarkan video bahwa dia tidak akan lagi membahas soal Sintayong karena alasan keluarga. Jadi katanya keluarganya sudah mulai diganggu oleh fans timnas. Gue mencoba melihat ini dari sisi positif dan negatif ya. Sisi negatif dulu deh ya. Ya, ini tentu saja pernyataan yang membuat kita sedih, membuat gue sedih juga terutama karena ini menunjukkan bahwa supporter kita ini memang masih banyak yang belum dewasa gitu menanggapi sebuah komentar. Ini kan berawal dari komentar Coach Justin yang bilang soal Sintayong, bahwa Sintayong ini intinya ketika Indonesia masuk Piala Dunia, Sintayong ini harus diganti. Intinya itu kan komentar yang dikeluarkan oleh Coach Justin, dan itu langsung menuai berbagai kritikan dari supporter timnas. Gue lihat juga di sosial medianya banyak sekali kritikan, banjir bahkan kritikannya. Dan itu memang terlihat sudah mengular ke keluarganya. Komentarnya jadi udah bukan lagi di sosial medianya Coach Justin, tapi sudah mencoba, supporter timnas ini mencoba mencari keluarganya. Dan ya untuk gue ini tidak pantas ya, lumayan tidak pantas. Ini menunjukkan bahwa memang supporter kita ini sejak kejadian Kanjuruhan ya, ini belajarnya masih belum terlalu benar gitu. Supporter kita ini masih belum improve gitu. Ya gue sangat menyayangkan kenapa video ini akhirnya harus keluar. Padahal negara kita ini kan negara demokrasi ya, artinya bebas memberikan pendapat, bebas juga akan mengkritik. Coach Justin selalu bilang silakan mengkritik asalkan tidak mengganggu keluarga, tidak keluar dari sana lah konteksnya gitu. Tapi ini kan sudah keluar, artinya kan sudah sampai mengganggu keluarga. Ibaratnya kemarin pun Bung Toel anaknya diserang habis-habisan, padahal anaknya nggak tahu apa-apa gitu ya, anak kandungnya Bung Toel. Jadi untuk gua, tolonglah teman-teman untuk supporter timnas terutama yang militan terutama ya, tolonglah ketika teman-teman mengkritik itu kritik orangnya aja. Teman-teman gak suka sama Bung Toel, silahkan kritik Bung Toelnya. Teman-teman gak usah serang keluarganya, anaknya, istrinya. Itu untuk gue udah keluar konteks guys. Sekali lagi, komentator bola itu kita perlukan guys. Untuk apa? Membalancing ketika misalkan timnas kita lagi jelek, untuk apa? Kan komentator ini yang punya power untuk mengkritik gitu kan. Atau federasi lagi jelek, komentator bola ini kan yang punya power untuk bisa mengkritik federasi yang lagi jelek gitu. Jadi jangan suka diserang-serang kayak gitu lah guys lah. Kasian gitu. Nanti ketika mereka berhenti kan ya susah juga gitu nyari komentator yang mungkin selevel dengan mereka, kan susah juga gitu. Jadi dimohon lah guys ya, kalau bisa di stop. Kalau misalkan teman-teman emang gak suka sama orangnya, silahkan ke orangnya langsung, gak usah nyerang-nyerang keluarganya atau segala macam. Dan gue ingin coba melihat ini dari sisi positif ya. Sisi positifnya adalah ini adalah peringatan untuk orang-orang yang suka ngomongin hal yang berlebihan, terutama soal timnas dan Sintayong gitu. Karena selama ini kan memang gue melihat lah beberapa komentator yang memang beberapa kali menyerang personal Sintayong, jadi udah bukan lagi formasinya. Contoh ya, ini gue contoh aja kayak Bung Toel lah. Bung Toel ini I'm so sorry ya, ini pernyataannya banyak yang tidak konsisten gitu. Seketika pemain naturalisasi dia kritik, tiba-tiba ketika masuk Pulau Koko ada pemain naturalisasi nggak dipakai, itu kan tidak konsisten ya.
Artinya memang this guy atau Bung Toel ini memang ingin menyerang personal Sintayong aja, ingin berusaha meyakinkan kita bahwa Sintayong ini adalah orang yang tidak pantas ada di posisi pelatih timnas, dan itu untuk gue big no-no, yaitu udah menyerang personal, dan ini adalah peringatan sekali lagi. Jadi gue harap untuk komentatornya pun membatasi komentarnya. Jadi ketika ingin membahas konteks timnas Indonesia atau membahas konteks pelatih, yang dibahas adalah kepelatihannya aja, nggak usah pribadinya gitu. Ini juga teguran mungkin untuk komentator-komentator bola yang seneng sekali ngekritik personalnya ya. Dan gue pun mengerti gitu, gue pun kadang suka mengkritik apa yang disampaikan oleh Bung Toel kemarin, Bung Ahmad Marhali juga beratnya mengkritik ya soal timnas Indonesia di Piala AFF. Kemudian dia bilang Sintayong ini hoki, ibaratnya hoki masukin timnas ke 16 besar Piala Asia, hoki juga masukin timnas U23 ke 4 besar, hampir masuk Olimpiade. Dia bilang semuanya hoki, dan gue nggak agree dengan itu, sangat tidak setuju dengan itu. Karena gue sudah melihat langsung ya kan, sebagai supporter, gue melihat langsung perjalanan Sintayong dari awal banget. Dia ibaratnya protes dengan kok masa otot timnas, pemain timnas cuma segini, padahal kan mereka berkarir akan berlaga di level internasional gitu kan. Hal-hal seperti itu dikritik oleh Sintayong, dan bukan hanya dikritik, dibenarkan kan. Latihan fisik ditambah 3 kali lipat, kemudian gym juga ditambah. Itu kan adalah salah satu treatment yang dilakukan Sintayong ketika masuk ke timnas Indonesia. Jadi untuk gue, kalau Sintayong hoki mendapatkan ini semua, gue nggak agree sama sekali gitu. Karena kita sudah melihat sama-sama ya, dimana Sintayong mengkat 2 generasi, ibaratnya gambling ya, mengkat 2 generasi, membawa skuad muda untuk melanjutkan sisa kualifikasi Piala Dunia kemarin 2022 dengan mendapatkan 1 hasil imbang menghadapi Thailand. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia juga menurunkan skuad muda itu juga. Gambling kan ibaratnya, dan sukses gamblingnya gitu. Ketika mereka berhasil mendapatkan Piala Asia, mendapatkan slot ke Piala Asia, mendapatkan slot ke kualifikasi Piala Dunia round 2, skuad ini akhirnya jadi kan. Dan akhirnya skuad ini kan yang dipakai sampai sekarang, sampai kita sekarang punya banyak prestasi di U23, punya banyak prestasi, sekarang di senior juga punya banyak prestasi. Itu kan sebuah proses yang dilakukan Sintayong selama 2 tahun terakhir. Ibaratnya naturalisasi sekarang ini hanya untuk menambal yang kurang-kurangnya aja lah. Karena kan skuad ini masih terlalu muda, mungkin butuh beberapa pemain senior yang udah matang yang bisa menstabilkan tim ini. Kan itu kan. Dan Pak Erick Thohir pun gue yakin nggak bodoh lah. Pak Erick Thohir kan sudah sangat berpengalaman di sepak bola, udah 25 tahun kan. Jadi untuk gue nggak make sense lah kalau misalkan bilang Sintayong hoki itu datanya dari mana gitu ya kan. Ibaratnya kalau kita berjuang, ibaratnya kita melakukan sebuah proses, kan pasti untuk mencapai tujuan tuh butuh yang namanya keberuntungan. Nggak mungkin kita ibaratnya maju tanpa keberuntungan, itu kan nggak mungkin ya. Jadi untuk gue, nah komentar-komentar seperti ini yang sebenarnya harus dihajar. Tapi balik lagi, dihajarnya itu jangan sampai ke keluarga-keluarganya. Cukup hajar orangnya aja. Karena kan yang bersalah itu orangnya, istri dan anaknya kan nggak tahu apa-apa, ibunya nggak tahu apa-apa. Yang ngerti bola kan cuma si komentator ini doang. Jadi mohonlah untuk supporter ya yang masih sering ngata-ngatain keluarganya, adiknya, anaknya, bapaknya, tolong dihentikan. Udah aja fokus ke bola. Teman-teman kan suka bola, kritik bolanya, bukan kritik personalnya, apalagi anaknya. Terganggu kan kehidupan anaknya. Sekarang Coach Justin terganggu kan kehidupan keluarganya. Akhirnya Coach Justin sangat membatasi diri. Pasti banyak yang dibatasi sekarang oleh Coach Justin gitu. Dan ya gue harap sebenarnya ini tidak terjadi ya. Tapi balik lagi ya, si negatif positifnya gue udah jelaskan tadi. Semoga ini menjadi pelajaran untuk semuanya. Dan gue harap
kedepannya supporter kita bisa jauh lebih dewasa, apalagi untuk yang semua yang terlibat di sepak bola lah. Karena timnas kita lagi meroket ibaratnya. Kita masa ingin menampilkan supporter yang begitu di dunia ya kan? Kan nggak mungkin juga kan. Jadi ayo perbaiki attitude sebelum timnas mudah-mudahan masuk ke Piala Dunia. Kita kan bisa memberikan dukungan kan di Piala Dunia, dan kalau kita memberikan dukungan dengan cara yang seperti ini ibaratnya kan kita diejek sama negara lain gitu kan. Jadi ayo Piala Dunia, kalau misalkan kita lolos masih ada 1 tahun lagi untuk berbenah. Kita coba berbenah, kita coba improve. Untuk ketua-ketua supporter klub bisa dirangkul anak-anaknya supaya ibaratnya enggak nyerang-nyerang sosmed dulu, minimal itu dulu lah. Gak usah terlalu banyak nyerang-nyerang di sosmed lah. Mau kritik-kritik aja udah ke orangnya. Udah itu aja pesan gue.